Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rahmawati, NIM 2019 015 229 dari Prodi PGSD. Baiklah, di sini saya akan memaparkan proposal PTK saya yang berjudul Pengaruh Rendahnya Perhatian Orang Tua dan Minat Belajar terhadap Pembelajaran IPS Siswa kelas 3 di SDN 17 Tempilang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Latar belakang dari proposal saya adalah antara minat dan perhatian orang tua di SDN 17 Tempilang pada mata pelajaran IPS sangat rendah. Terbukti dengan hasil pembelajaran yang kurang maksimal pada mata pelajaran ini. Sehingga saya sebagai peneliti di sini tertarik untuk mengkaji tentang pengaruh rendahnya perhatian orang tua dan minat belajar terhadap pembelajaran IPS siswa di kelas 3 SDN 17 Tempilang. Identifikasi masalah. Yang pertama, rendahnya tingkat perhatian orang tua pada pembelajaran siswa. Yang kedua, sebagian siswa memiliki minat belajar yang cenderung kurang. Yang ketiga, hubungan perhatian orang tua dan minat belajar berdampak pada pembelajaran siswa. Rumusan masalah. Bagaimana tingkatan perhatian orang tua siswa? Yang kedua, bagaimana minat belajar siswa? 3. Apakah ada hubungan antara tingkat perhatian orang tua dan minat belajar dengan pembelajaran siswa? Tujuan dari penelitian saya, yang pertama, untuk mengetahui tingkat perhatian orang tua siswa. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat perhatian orang tua siswa dan minat siswa. Dan ketiga, untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara tingkat perhatian orang tua dan minat belajar dengan pembelajaran siswa. Landasan teori. Yang pertama, perhatian orang tua adalah pemusatan energi psikis yang tertuju pada suatu objek yang dilakukan oleh ayah atau ibu dari wali murid. B. Macam-macam perhatian orang tua. Yang pertama, perhatian spontan dan perhatian paksaan. Yang kedua, perhatian konsentratif dan distributif. Yang ketiga adalah perhatian sembarangan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian orang tua yaitu terbagi menjadi dua, ditinjau dari yang bersifat objektif dan subjektif. Yang kedua adalah minat belajar. Minat belajar merupakan kecenderungan jiwa yang bersifatnya aktif, yang senantiasa berhubungan dengan kesadaran, perhatian, kemauan, dan kesenangan terhadap suatu objek. Macam-macam minat di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama minat personal, yang kedua situasional, dan ketiga adalah taraf tinggi. Adapun aspek-aspek minat meliputi 4 macam. Yang pertama, kesadaran, kedua, kemauan, ketiga, perhatian, dan keempat, keterlibatan perasaan seseorang terhadap suatu objek. Dan yang selanjutnya adalah indikator minat belajar. Yang pertama, keinginan untuk mengetahui atau memiliki sesuatu. Yang kedua, objek-objek kegiatan yang disenangi. 3, jenis kegiatan untuk mencapai hal yang disenangi. 4, usaha untuk merealisasikan keinginan atau rasa senang terhadap sesuatu. Selanjutnya kita masuk pada tinjauan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS SD. Yang pertama ada pengertian. Ilmu pengetahuan sosial adalah ilmu yang mempelajari seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Tujuan mata pelajaran IPS di SD adalah memberikan wawasan pengetahuan yang luas mengenai masyarakat lokal maupun global, sehingga mampu hidup bersama-sama dengan masyarakat lainnya. Selanjutnya adalah ruang lingkup pembelajaran IPS, terbagi menjadi 4.
Yang pertama, manusia, tempat, dan lingkungan. Yang kedua, waktu, keberlanjutan, dan perubahan. Yang ketiga, sistem sosial dan budaya. Dan yang keempat adalah perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Karakteristik ruang lingkup materi IPS di SD. Yang pertama, ilmu pengetahuan sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi, hukum, dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga bidang humaniora, pendidikan, dan agama. Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS berasal dari struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Yang ketiga, standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS juga menyangkut berbagai masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan interdisiplin dan multidisipliner. Yang keempat, standar kompetensi dan kompetensi dasar dapat menyangkut peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat. Yang kelima, standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS menggunakan 3 dimensi dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial serta kehidupan manusia secara keseluruhan. Masuk pada metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian saya adalah penelitian ex post facto. Tempat di SDN 17 Tempilang. Waktu dan lama tindakan. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun 2022 dan lama tindakan penelitian ini sekitar 1 bulan. Prosedur atau langkah-langkah penelitian tindakan kelas atau PTK. Yang pertama adalah perencanaan. Meliputi menyusun terlebih dahulu rencana penelitian. 2. Guru dan peneliti mempersiapkan alat. Yang ketiga, guru dan peneliti meminta kesediaan para siswa untuk menjadi objek penelitian. Yang kedua, pelaksanaan tindakan. Kegiatan awal, siswa diminta untuk berkumpul. Kemudian siswa diminta untuk mengisi angket atau kuesioner dan melakukan sedikit wawancara. Selanjutnya adalah observasi. Saya sebagai observer mengamati para siswa, perhatian orang tua yang tampak dan minat belajar para siswa di mata pelajaran IPS. Sedangkan refleksinya, saya bersama guru melakukan refleksi untuk menganalisis pengaruh apa saja yang membuat rendahnya perhatian orang tua dan minat belajar siswa di mata pelajaran IPS. Data dan sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang memuat data utama, yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data. Ada 4 teknik pengumpulan data yang saya lakukan. Yang pertama, memberikan angket kepada orang tua dan para siswa. Kedua, mengumpulkan dokumentasi hasil belajar para siswa. Yang ketiga, melakukan wawancara. Dan yang keempat, dokumentasi pengumpulan foto proses pengisian kuesioner oleh para siswa kelas 3 SD. Teknik analisis data yang saya gunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Sekian pemaparan proposal yang saya buat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.